pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube saya Keseimbangan 5799. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa mengucapkan selamat yang lagi menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu dianugerahi nikmat serta kesabaran dan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pemirsa, kali ini konten saya langsung saja ya mengenai tentang arsitektur hunian atau rumah tinggal. Bangunan rumah merupakan salah satu produk arsitektur yang mempunyai peran dalam kehidupan manusia. Arsitektur hunian atau rumah tinggal merupakan ekspresi dari perwujudan makna, fungsi, perilaku, dan struktur ide kelompok penghuninya. Hakikat rumah dalam kehidupan manusia adalah pusat realisasi kehidupannya, pusat kegiatan budaya, tempat manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam lingkup keluarga atau masyarakat. Rumah dapat mengkomunikasikan kebutuhan penghuni yang diwarnai oleh kehidupan budaya, sosial, ekonomi, dan psikologis. Nah, kita tidak terlalu panjang lebar teori-teori yang banyak ya ke sana, tapi kita sampai batas itu dulu. Kita masuk saja ke spesifikasi item-itemnya supaya satu demi satu kita bisa membahasnya sampai menuju rumah impian Anda, juga rumah impian saya ya, yaitu RTH, yaitu ruang terbuka hijau atau menyisakan suatu ruang. Untuk spesifikasinya ke rumah, menyisakan suatu ruang, baik ruang dalam atau ruang luar, untuk RTH, ruang terbuka hijau atau unsur hijau. Nah, seberapa besar pengaruh unsur hijau ini? Mari kita melihat-lihat gambar sambil sharing berbicara secara teori ataupun pengalaman-pengalaman kita dari fenomena-fenomena kehidupan kita sehari-hari untuk mengekspresikan bahasa dan imajinasi kita, pikiran kita, kemauan kita ke dalam suatu desain rumah nantinya ya. Oke, baiklah, kita lihat salah satu contoh seperti ini. Nah, ini dia mendesain suatu ruang keluarga ya, kota salah, dengan bukaan view keluar dengan menempatkan jendela yang cukup ideal ya untuk bisa melihat keluar. Nah, disinilah unsur hijau ini kita bisa bicarakan bagaimana manfaat unsur hijau ini. Unsur hijau ini di samping penutup tanah untuk menghilangkan debu bertebaran dan tanah yang bisa pecek ya kalau kena air, bisa juga memfilter atau mereduksi panas ya, pantulan panas matahari ke rumah, sehingga pantulannya ke rumah itu bisa mengecil ya, tidak terlalu panas. Samping juga itu, unsur hijau ini bisa menyehatkan mata. Unsur hijau tiga macam ya, seingat saya pelajari di mata kuliah kemarinnya itu perdu. Mulai dari yang kecil dulu ya, atau yang besar. Yang kecil dulu aja. Dari penutup tanah, rumput ya, jenis-jenis rumput. Seperti contoh rumput gajah, rumput Jepang, apa semua ya, banyak ya. Kemudian lanjut yang agak besar, perdu. Perdu ini mungkin setinggi kita ya, manusia, dikatakan perdu, sampai dibilang ada bunga ini musim-musim bunga ya. Nah, itu perdu. Kemudian pohon. Nah,
Semua itu ada fungsinya pemirsa. Kalau kita aplikasikan di desain rumah kita, rumput tadi sudah sedikit ya kita bicarakan manfaatnya. Perdu kan di samping hobi biasa ibu-ibu terutamanya ya, terkadang juga ada juga bapak-bapak ya atau laki-laki yang suka bunga. Nah, ini jenis dikatakan perdu ya, jenis bunga itu. Di samping menambah keindahan, romantisa dan lain-lain, romantisia yang dan lain-lain, juga bisa sebagai ya termasuk itulah aksesoris dan hobi. Tentu fungsinya bunga ini bisa diangkat ya, kemana bisa ditempatkan, dipindahkan. Beda dari jenis dari pertama tadi rumput dan pohon. Bunga bisa ditempati dalam ruang. Nah, unsur hijau ini kalau kita tinjau dari segi kesehatan, dia mengeluarkan O2 ya, yang masih aman untuk kesehatan. Tapi pada malam hari dia akan mengeluarkan CO2. Nah, CO2 ini tidak baik untuk kesehatan. Nah, ketika tipsnya kalau ada bunga di tempat di dalam suatu ruangan rumah, kita keluarkan kalau malam ya, karena dia mengeluarkan CO2. Tapi pada malam hari tetap kita jaga sirkulasi udara. Nah, di sini sirkulasi udara dan pencahayaannya sangat ideal ya. Karena di dalam rumah itu berbagai macam sudah bercampur baur ya udara, seperti kita menyalakan kompor, obat nyamuk, rokok dan lain sebagainya. Kalau semua itu tidak dilakukan bukaan-bukaan yang ideal untuk pernapasan rumah, maka udara-udara seperti itu akan mengendap di dalamnya, dan itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, lanjut ke pohon. Pohon sangat berguna besar sekali ya. Di samping menahan angin itu bisa berbahaya ya kalau ada angin yang kencang. Bisa mempengaruhi atap rumah kita atau apa. Pohon juga bisa mereduksi bunyi ya, kebisingan. Itu masuk di pelajaran akustik. Jadi mereduksi bunyi yang dari kendaraan. Untuk membuktikannya, coba pemirsa, ada rumah, di depan rumah itu ada pohon dan ada jalan, lalu lalang kendaraannya, baik roda 2, roda 4, sama dengan rumah yang tidak ada pohonnya sama sekali. Bedakan kedengaran suaranya nantinya. Tapi bukan cuma itu pemirsa, untuk mereduksi suara itu juga diperlukan pagar dinding yang tertutup. Tapi kan kita ini berbicara unsur hijau, jadi pohon itu, unsur hijau itu sangat berguna. Salah satunya pohon. Pohon juga bisa berteduh, mengurangi kalau musim panas ya, kita bisa berteduh. Sebenarnya pemirsa berbarengan dengan unsur air sebenarnya. Tapi di konten-konten selanjutnya kita bisa lanjut untuk unsur airnya. Kali ini unsur hijau saja ya terhadap rumah tinggal kita. Nah, untuk rumah yang sederhana seperti BTN jangan istilahnya alergi dengan yang seperti rumah ideal begini ya. Rumah BTN juga tetap disisakan ruang terbuka hijau atau unsur hijaunya, tentu sesuai dengan porsi ukuran lahan kita dan bangunan kita. Paling tidak ukuran formalnya itu anggaplah 1/5 sampai 1/11 dari luas bangunan seperti itu. Anggaplah biar 2x3, yang penting disisakan ya, tidak. Jadi di samping menyisakan ruang terbuka hijau di dalam rumah kita dari unsur hijaunya, itu manfaatnya juga
memberikan pernapasannya, tempatnya bernapas pergantian udara di angin yang udara di dalam rumah kita, dan memberikan penempatan akses cahaya, masuknya cahaya di situ. Jadi unsur hijau ini berhubungan erat dengan menyisahkan ruang. Sama dengan ketika Anda membuat rumah yang bertingkat, jangan sekali-kali menyisahkan ruang hanya sekedar tangganya saja, karena itu mengakibatkan akibat fatal bagi rumah Anda di bawah. Ya akan menjadi lebih panas terasa ya. Alangkah baiknya Anda merelakan menyisahkan, mengorbankan sebagian sedikit ruang Anda, mungkin 3x3 untuk area tangga Anda, dan itu juga manfaatnya juga bisa memberikan pandangan dari ruang bawah ke ruang atas, jadi lebih menambah kelegaan ya di dalamnya. Seperti itu juga rumah pemirsa. Jangan tidak ada koefisien bangunan Anda terhadap koefisien halaman Anda. Anda membangun tanpa perhitungan yang membuat rumah Anda full ya, satu lahan, sehingga Anda tidak memberikan suatu menyisahkan ruang luar ya, RTH, ruang kosong maksudnya, ruang. Nah, kita cari rumah-rumah ini rumah yang alami ini, yang tradisional. Betapa hidup ya rumah kalau unsur hijaunya itu ada, RTH-nya. Coba dibayangkan ya kalau tidak ada unsur hijaunya. Kalau rumah seperti BTN itu bisa pemirsa didesain sedemikian rupa, ada tempat mobil Anda, kalau ada mobil, ada mungkin samping kiri atau kanan atau depan sedikit. Di belakang mungkin ruang disisakan lagi di belakang harusnya ya, tempat untuk menjemur. Kita cari yang lebih sederhana lagi. Ini kita buka dulu karya orang lain ya. Nanti saya bisa atau Anda bisa juga buat karya sendiri nantinya ya, desain SketchUp nantinya. Ini kita ambil literatur saja ya, pembukaan untuk kita melangkah. Kita harus mulai dari teori-teori dulu pemirsa ya. Kenapa saya mengangkat rumah? Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia di samping sandan dan pangan, serta senantiasa dihubungkan dengan manusia yang menempatinya. Dari segi fisik, rumah sebagai wadah tempat tinggal untuk mendapatkan perlindungan dan melakukan kegiatan sosial dalam keluarga maupun masyarakat. Rumah sebagai shelter, ruang lindung dengan faktor kultur, budaya, faktor religi, kepercayaan, ya, atau religi, kepercayaan. Kultur itu kebudayaan, kepercayaan, dan faktor perilaku ya. Jadi faktor perilaku juga bisa mempengaruhi desain rumah kita. Jadi arsitektur rumah ini wawasan kita harus komprehensif ya. Kita harus dari segi hukum ya, keamanan, kekuatannya, struktur, kesehatan. Kesehatan ini salah satunya yang disinggung sudah, ini unsur hijaunya ini masalah kesehatan pemirsa. Nah, untuk masalah hukum ya ada aturan-aturan sendiri di daerah dari masing-masing ya. Aturan sempadan bangunan, jalan, aturan sempadan bangunan, sempadan pagar, koefisien bangunan di kota atau desa berapa. Segi apa lagi ya? Nah, dari itu tadi, dari segi kultur budaya. Biasa ruang tamunya
ruang keluarga besar karena mungkin sering buat syukuran, acara, ya. Dari faktor-faktor inilah membentuk bangunan, faktor dan teori serta fenomena itulah menggambar, bukan tangan kita ya. Tangan kita ini alat bantu untuk menggambar. Nah, yang menumbuhkan bangunan itulah faktor-faktor tadi. Nah, untuk mendukung faktor-faktor tadi supaya lebih baik lagi, maka kita tidak salahnya mempelajari unsur-unsurnya. Unsur hijau ya, terutama yang kita bahas hari ini. Kemudian nantinya unsur air. Pelajaran arsitektur hunian ini pemirsa bagusnya bisa kita terapkan ke desain-desain lain. Apakah itu stadion, gedung bertingkat, jembatan, tempat GP ini, yang tempat balap. Sorry pemirsa, lupa. Nah, itu lebih kita bisa terapkan ke tempat lain. Sebaliknya, desain jembatan belum tentu kita bisa sepenuhnya bisa diterapkan, tapi tidak sebaik mempelajari rumah ya. Rumah ini pemirsa, nomenklaturnya itu satu kata tapi mempunyai pembahasan yang sangat luas. Rumah di dalamnya itu berbicara budaya, religi, agama, hukum, sosial, kesehatan. Kadang-kadang orang bilang awal dari konsistensi atau dari rumah pemirsa. Nah pemirsa, kalau ada yang bertanya sudah mengetahui pribadi saya, rumah saya, bahwa kenapa Anda tidak membangun rumah yang ideal untuk Anda karena Anda seorang arsitek. Ya, itu menurut saya kritik yang bermanfaat buat saya. Saya tidak menyalahkan seperti itu. Tapi saya juga insya Allah nanti kalau ada rezeki saya akan memberikan contoh langsung dari saya, sebuah rumah hunian. Ya, tapi cita-cita saya rumah saya itu kecil, sederhana, tapi ditunjang oleh unsur dua tadi, unsur hijau, unsur air. Ya, tergantung dari budget isi dompet saya nanti ke depannya, rezeki saya ya. Insya Allah saya akan lakukan. Tapi hari ini alangkah baiknya saya berusaha interaksi untuk bisa sharing, untuk menyebarkan sedikit ilmu dari saya. Mungkin kita bisa lihat dari video-video ya. Ini bagus. Wah, ada musiknya, mudah-mudahan tidak terganggu dengan hak cipta ya. Tapi kalau menyangkut hak cipta mungkin saya non-stopkan musiknya nanti ya. Nah, ini pemirsa contoh-contohnya ya. Ini bukan karya sendiri, tapi minimal ini sebagai literatur dan referensi kita. Itu dekat dapur, bisa dekat ruang tamu, pokoknya bisa lah untuk ruang semuanya. Tapi mesti dengan konsep bukan view ya. Salah satu untuk mengantisipasi konsep view itu ya jendela kaca. Kita tidak bisa menghindarinya. Dan ternyata pemirsa, ada salah satu ayat kalau tidak salah ya di Al-Quran atau hadis itu, bahwa di surga nanti ada dibuatkan kita kamar itu yang kalau kita di dalam bisa kita melihat keluar, tapi orang di luar tidak bisa melihat ke dalam. Nah, ternyata zaman sekarang ada sudah salah satu negara yang menerapkan itu, hampir-hampir ya, negara Jepang contohnya. Sudah menciptakan satu dinding yang tapi mungkin baru diterapkan di kamar mandi ya, WC umum, yang kalau masuk kita orang tidak bisa melihat. Saya kurang tahu apakah yang di dalam bisa melihat keluar ya. Cuma tinggal teknologi yang ada diaktifkan begitu, dipencet.
Wah, mungkin sudah terlalu panjang durasinya pemirsa, atau minta izin bisa ditambahkan sedikit untuk menutupi mengakhiri video ini. Ya, jadi konsep-konsep aspek dalam arsitektur rumah itu ya, terutama bicara aspek dua yang utama, aspek psikologis dan aspek psikologis ya. Psikologis itu ya struktur kekuatannya, dan psikologis itu ya kenyamanan, apa yang kita rasa ya, perasaan, begitu perasaan. Ya, dua ya aspek utama untuk bicara aspek. Mungkin banyak yang aspek, tapi ini yang prinsipnya itu aspek kekuatan dari fisik ya, bangunan, dan aspek perasaan di dalam rumah kita itu bagaimana pemirsa, apakah kita lega, nyaman, tidak takut, begitu pemirsa. Mungkin masih ada yang kurang, nanti insya Allah di lain kesempatan di channel-channel yang lain saya bisa tambahkan jika diingatkannya. Dan kolom komentar bisa diisi, baik itu mengkritik ataupun memberikan pengalaman Anda, apa saja yang penting sesuai dengan kesopanan dan kritik yang membangun. Ya, tapi itulah hak Anda, bagaimana Anda mau mengisi kolom komentar. Saya tidak merasakan saya lebih senang kalau diisi ya. Dan jangan lupa like channel ini, subscribe, serta aktifkan loncengnya, dan bisa di-share ke teman-teman Anda. Oh iya, untuk rumah yang sederhana belum kita dapat ya. Tapi banyak pemirsa di internet, banyak kalau Anda mau lihat contoh literaturnya di sini. Tapi kalau Anda mau merasakan menggambar langsung seperti ini, Anda bisa lihat channel saya selanjutnya ke depan dengan mengikuti menggambar di SketchUp ya. Anda bisa belajar di situ menggambar. Kalau Anda tidak mau belajar, Anda bisa melihatnya dan berimajinasi dengan pikiran dan cita-cita Anda untuk upaya mengaplikasikannya di rumah tinggal Anda. Nah, ini rumah sederhana. Ada rumah sederhana ini. Oh, ini malah lebih sehat begini pemirsa. Bahan atapnya itu alami. Ya. Dari arsitek itu bahan juga harus, pemilihan bahan itu ada juga dari meninjau kesehatannya. Batu bata dengan bata mana yang lebih sehat, atau atap seng dengan genteng kayu. Tapi tergantung kondisi dan situasi kita ya. Tapi yang jelasnya prinsip-prinsip, aspek-aspek, dan yang dasar-dasar rumah tinggal itu yang penting. Dan yang bahan itu ya bisalah ditoleransi. Saya coba cara yang sederhana. Tapi lantaran berbicara durasi yang panjang nantinya, alangkah baiknya Anda bantu saya mencari yang sederhana. Mungkin saya sudahi dulu pemirsa. Mudah-mudahan channel saya ke depannya lebih berkembang, khususnya untuk rumah impian kita bersama nantinya ya. Rumah impian ini bukan berarti harus mewah dan monumental atau spektakuler ya. Rumah impian kita ini sederhana ataupun kecil, kecil atau apa, atau sempit, terbatas, PTN atau apalah, yang penting nilai-nilai dari arsitektur dan berarsitektur yang baik
bisa memberikan dampak yang baik untuk kesehatan Anda, kenyamanan Anda, psikologis Anda ke depannya. Jadi dengan berarsitektur dengan baik, cara sempit untuk rumah kita, kesehatan kita, dan secara luas negeri kita akan maju pemirsa kalau diawali dengan berarsitektur yang baik karena komprehensif. Oke pemirsa, sekian dulu, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.